Shalom, renungan inspiratif saat ini yaitu diambil dari Ulangan 25 ayat 11-12 yang berkata, apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Firman Tuhan ini sangat jarang dikomentari oleh para penafsir, tapi ada dua penafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan rusak atau cacatnya kelamin laki-laki yang mengakibatkan tidak akan mendapat keturunan. Tetapi penafsiran ini sangat lemah karena contoh yang dipakai menangkap kemaluan adalah istri yang bermaksud menolong suaminya, tetapi tidak dipakai contoh seseorang atau seorang. Seandainya dalam hukum ini kata istri diganti dengan kata orang atau seseorang, maka penafsiran yang berkaitan dengan faktor rusaknya kelamin untuk keturunan dapat diterima dan mempunyai arti dan makna yang sangat kuat. Sedangkan penafsiran yang kedua yaitu ini berkaitan dengan perzinahan dan perselingkuhan. Ini penafsiran yang lebih cocok dengan firman Tuhan dalam hukum ini. Saya mengutip seorang penafsir yang bernama Matthew Henry. Dalam tafsirannya berkata, peristiwa atau kejadiannya adalah sedemikian rupa sehingga bisa memaafkannya sampai tingkat tertentu. Itu adalah untuk menolong suaminya dari tangan orang yang terlalu kuat baginya. Kalau dalam melakukan tindakan itu dalam suatu emosi dan dengan suatu maksud baik seperti itu, harus dihukum dengan begitu berat. Lebih lagi pada waktu itu dilakukan dengan sembarangan, tanpa alasan, dan dalam nafsu, hukumannya adalah bahwa tangannya harus dipotong dan hakim-hakim tidak boleh menganggap diri lebih berbelas kasihan daripada Allah. Hukum ini kelihatannya aneh. Seorang perempuan melihat suaminya berkelahi, lalu bermaksud menolong suaminya dengan menangkap kemaluan lawan suaminya itu. Hukum Taurat ini mengatakan bahwa tangan perempuan itu harus dipotong. Hukum ini menunjukkan betapa keramatnya alat kelamin di hadapan Allah. Kalau perempuan yang memegang alat kelamin lelaki lain dalam sikon seperti itu, bukan karena nafsu, harus dihukum dengan dipotong tangannya. Apalagi kalau ia melakukannya dalam suatu perselingkuhan atau perzinahan dengan berahi atau dengan nafsu. Jelas hukum ini bukan hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga bagi laki-laki yang memegang alat kelamin perempuan yang bukan istrinya. Hukum Taurat lainnya yang berkaitan dengan alat kelamin terdapat dalam Imamat 20 ayat 10 berkata, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Keramatnya alat kelamin di hadapan Allah hendaknya membuat kita sadar bahwa alat kelamin itu tidak atau bukan diciptakan untuk digunakan dengan sembarangan, melainkan untuk menjaganya dan menggunakannya sesuai dengan tujuan dan maksud Allah, yaitu untuk pernikahan dan untuk pasangan kita saja. Tuhan memberkati.